semuanya, selamat datang di channel YouTube Koko. Dan di video kali ini, Koko akan lanjutin pembahasan EJU tahun 2019 Course 2. Sekarang kita udah sampai soal yang ketiga, atau soal pertama dari section kedua. Sebelum Koko mulai pembahasannya, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube Koko, Koko silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notification-nya, sehingga kalian bisa dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang baru. Kita langsung aja lihat soal ketiga atau soal pertama dari section kedua. Soal ini berbicara tentang vektor. Dia bilang di sini, for A, B, D, E, G in the following sentences, choose the correct answer from among choices 0 until 9 below. Koko kasih tanda dulu supaya kita nggak bingung. A, B, D, A, B, D, E, G, E, G. Kita akan pilih jawabannya di bawah ini. A, B, D, E, G. Yang kita punya apa? Kita punya sebuah bola. Jadi given a sphere of radius 2. Jari-jari bolanya 2 with center at point O. Jadi bola kita itu pusatnya ada di titik O, jari-jarinya 2. We have a tetrahedron ABCD whose 4 vertices are on the sphere. Kita punya sebuah tetrahedron. Tetrahedron itu kalian bisa bayangkan seperti 5 segitiga. 4 titik sudutnya itu berada di bola tersebut. Misalkan AB, BC, CA itu adalah 2, and the side BD be a diameter of the sphere. Kalau diilustrasikan dalam sebuah gambar, soal ini kurang lebih akan seperti ini. Kita punya sebuah bola. Kalian bayangkan ini bola ya, 3 dimensi. Kemudian di dalam bola ini ada sebuah tetrahedron. Tetrahedronnya ABCD. Keempat titik sudutnya, jadi ABCD-nya itu akan berada di lingkaran tersebut atau di bola tersebut. Di mana BD itu adalah diameter dari bola. Jadi kalau Koko gambar, pertama Koko akan mulai gambar dari BD-nya. Misalkan ini BD, ini diameter. Pusat dari bola ada di titik O. Jadi ini titik O, pusat dari bola. Kemudian Koko akan lanjutkan, misalnya ini titik A. Kemudian ini titik B, kemudian di sini titik C. Nah, inilah tetrahedron ABCD. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Tapi ingat-ingat ya, ini hanya ilustrasi Koko. Jadi mungkin aslinya bentuknya bukan gini, tapi nggak masalah. Yang penting kita udah ilustrasikan. Panjang dari AB, BC, CA itu adalah 2. ABC di sini ya. AB, BC, CA ini adalah 2. Berarti ini segitiga sama sisi. Kemudian dia bilang set OA itu sebagai A. Jadi dari O ke A, Koko pakai warna lain. OA ini adalah vektor A. Kemudian dari O ke B itu vektor B. Kemudian O ke C itu vektor C. OA, OB, OC itu adalah A, B, and C. Kemudian dia bilang let M and N, misalkan M dan N, denote the midpoint merupakan titik tengah antara segmen DA dan BC. Jadi tengah-tengahnya DA ini ada titik M. Sedangkan tengah-tengahnya BC itu ada titik N. Kalau digambar kurang lebih seperti itu. Then we have DA itu berapa? Maka kita akan punya DA itu berapa? Kalau kalian lihat dari ilustrasi Koko, Koko bisa tahu OD itu pasti min B. Perhatiin ya, OB itu B. OD, BD tadi diameter, berarti ini radius nih, panjangnya sama. Kalau ke kiri vektor B, maka ke kanan itu pasti vektor min B. Karena ini terletak kolinear atau ini segaris.
Jadi satu hal yang kita harus tahu dulu adalah OD itu pasti negatif B. Itulah OD. Setelah Koko tahu OD itu adalah negatif B, maka untuk mencari DA, kalau kalian lihat dari gambar, DA itu adalah DO plus OA. DO plus OA. Kalau OD itu negatif B, maka DO arah sebaliknya itu pasti B. Plus OA. OA-nya apa? OA-nya ya vektor A. B plus A. Berarti DA-nya itu adalah B plus A. Ini jawaban kita yang pertama. Kalau kita lihat pilihan yang ada akan jatuh ke nomor, bentar ya, Koko kotakin dulu. B plus A. B plus A atau A plus B ke nomor 6. Jadi ini nomor 6. DA adalah nomor 6. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita pengen cari MN dari M ke N. M ini adalah titik tengah dari DA. M itu titik tengahnya. Berarti Koko bisa bilang DM itu pasti setengah kali DA. Karena dia tengah-tengahnya. Berarti DM pasti setengah kali DA. Dengan demikian DM-nya adalah setengah kali DA, kita udah tahu. Kita akan dapat setengah B tambah setengah A. Kita diamin dulu itu DM. Sekarang Koko akan cari suatu vektor yang berhubungan dengan N. Kalau kalian lihat lagi, dan ingat-ingat fakta bahwa N is the midpoint of BC, maka Koko bisa bilang BN itu pasti setengah kali BC. Karena N itu midpointnya. Nah, BC itu apa? BC itu adalah BO plus OC. BO plus OC, kalian dapat BC. Jadi Koko bisa bilang ini adalah setengah BO plus OC. BO siapa? BO itu adalah negatif B. OB-nya adalah B. Kalau BO kita balik aja, berarti negatif B. Setengah kali min B plus OC-nya siapa? OC-nya adalah C. Jadi negatif B plus C. Dengan demikian, BN kita tahu. Kalau Koko kaliin masuk setengahnya, Koko akan dapat min setengah B tambah setengah C. Itulah BN. Nah, setelah kita dapat DM dan BN, kita pengen cari MN. Nah, cara cari MN gimana? MN itu Koko bisa bilang MN adalah MA plus AB plus BN. Kita dapat MN. MN kebalik ya, MN. Jadi MN itu adalah MA plus AB plus BN. Tentu saja kalian boleh pakai jalur lain. MN itu boleh nggak kok? MD plus DC plus CN boleh juga. Jadi suka-suka kalian mau ambil jalur yang mana. Tapi Koko akan pakai MN itu adalah MN ya. MA plus AB plus BN. Kalian ambil jalur lain pun Koko yakin banget jawabannya pasti akan sama. Sekarang apa itu MA? Kalian sudah dapat DM itu segini. Itu DM. Berarti MA segini juga. M itu kan tengah-tengahnya. Jadi DM sama aja dengan MA. Jadi MA-nya Koko boleh bilang setengah B plus setengah A. Itu MA. Apa itu AB? AB-nya kita belum sempat cari ya. Koko cari sekilas di sini. AB itu adalah AO plus OB. Perhatiin dalam vektor ya, gampang banget lihatnya. O ketemu O, seolah-olah habis AB kita dapat.
Jadi AO adalah negatif A, OB adalah B. Ketemulah AB. Jadi AB di sini boleh kita ganti menjadi negatif A plus B. Negatif A plus B, terakhir BN. Apa itu BN? Tadi kita udah cari nih, BN itu ini. Negatif half B plus half C. Kita sederhanain, apa yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Kalau kalian lihat di sini setengah B sama min setengah B ini pasti habis tercoret. Ini buang aja. Kemudian setengah A min A, berarti min setengah A plus B, di sebelahnya ada plus B, terakhir plus setengah C. Kalau kita rapiin lagi, maka MN-nya kita akan dapat, perhatikan format dari jawabannya, nanti kita punya suatu vektor dibagi angka. Nah, vektornya berapa nih? Kalian lihat aja yang ada per 2, itu adalah ini dan itu. Jadi kita gabungin aja. Min A plus C per 2 ditambah B. Inilah vektor MN-nya. Dengan kata lain, letter B di sini adalah negatif A plus C. Negatif A plus C, 5 ya, C minus A. Jadi ini 5. Pilihan kelima. C-nya ini angka 2. C itu bukan pilihan, yang pilihan Koko kasih warna biru tadi. Jadi ini 2. Sedangkan D-nya itu juga opsi. D-nya lihat opsi di bawah vektor B. Vektor B ada di nomor 1. Jadi ini 1. Nah, selesai pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang terakhir untuk soal yang kita bahas sekarang. Pertanyaan ini dia bilang, when the midpoint of MN is denoted by P, sekarang ada tengah-tengahnya MN nih, gambar kita makin jelek ya, makin numpuk. Tengah-tengahnya MN itu adalah P. Kurang lebih di sana, itu titik P. Denoted by P, midpoint dari MN, and the center of gravity of triangle BCD itu adalah G. Center of gravity, titik pusat gravitasi dari segitiga BCD, center of gravity-nya ada di tengah-tengah. Center of gravity itu G, dia bilang. Center of gravity-nya G. We see that OP itu apa? Maka dari sana dia bilang, OP itu apa sih? Kalau kalian lihat dari gambar kita, walaupun udah kotor ya gambarnya, udah banyak garis, OP, kecil ini OP, bayangin sendiri ya. OP, Koko bisa bilang OP adalah OM tambah MP. OP itu OM tambah MP. Itulah OP. Koko tulis di sini. OP itu adalah OM plus MP. Kita dapat OP. OM siapa? OM-nya kita belum dapat tadi ya. Kita belum tahu OM-nya siapa. Tapi kita bisa cari. OM itu, Koko bisa bilang OM adalah OA plus AM. Jadi vektor ini benar-benar apa ya? Menurut Koko nggak terlalu sulit. Kita tinggal main-mainin arah-arahnya aja. Kita mau cari OM, OM itu berarti OA plus AM. OM-nya OA plus AM plus MP. Seperti yang Koko bilang tadi, kelihatan ya, A sama A seolah-olah tercoret, M sama M tercoret, sisalah OP. Itu yang kita inginkan. OA siapa? OA itu adalah negatif A. Nah, A aja maksud Koko. OA-nya A. AM itu siapa? Kita udah dapet tadi. AM itu ada di sini. Ini MA. MA-nya ini.
Berarti AM kebalikannya. Kasih minus dua-duanya. Ini MA, tadi ini MA. Atau kalau lihat dari gambar lagi juga bisa. MA sama aja dengan DM. DM-nya kan ini. Berarti AM arahnya berlawanan. Kita kasih negatif. AM-nya berarti min setengah B min setengah A. Terakhir kita tambahin dengan MP. MP siapa? Tadi dia bilang P itu tengah-tengahnya MN. P is the midpoint of MN. Berarti MP itu setengah kali MN. Koko tulis lagi, MP itu, ganti di atas ini aja ya. MP itu setengah kali MN. Jadi di bawah sini Koko tinggal langsung ganti setengah kali MN. Koko langsung min A plus C per 4. Tadinya per 2 tapi kaliin setengah lagi jadinya per 4. Tambah B per 2. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, ini habis. Kemudian kalian bisa lihat A dikurang setengah A, kita akan dapat minus setengah A. Positif ya, kok minus lagi. Positif setengah A. Kemudian min A per 4. Min A per 4 plus C per 4. Setengah kurang seperempat, kita dapat seperempat. Tambah C per 4. Dengan demikian OP itu adalah A plus C over 4. Dari sini kita bisa tahu letter I itu adalah A plus C. A plus C ada di nomor 8. Sedangkan letter F itu adalah 4. 8 A plus C over 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya, OG itu berapa? Apalagi itu G? Tadi kita udah baca. G itu center of gravity dari BCD. Perhatikan segitiga BCD. Koko akan gambar ulang segitiga BCD di luar sini supaya gambar kita makin jelas. Jadi gambar di atas sana makin nggak kotor. Jadi anggap aja ini B, di sini D, tengah-tengahnya itu O, kemudian titik C ada somewhere di sini. Jadi anggap aja ini C. Nah, kurang lebih seperti ini C. Nah, center of gravity dari segitiga BCD itu adalah titik G. Satu hal yang harus kalian tahu, center of gravity itu ada di 2/3 dari vertex. Jadi ketika ini dia punya vertex, kemudian kita gambar garis bagi, garis yang membagi BD sama besar. Ini pasti sama besar ya, karena ini kan radius, di sana juga radius. Center of gravity ada di 2/3 dari CO. Jadi ini perbandingannya CG itu 2/3 dari CO. Itulah posisi dari center of gravity. Dari fakta itu, Koko bisa tahu bahwa C ke G itu adalah 2/3 dari C ke O. C ke O siapa? C ke O itu adalah min C. OC itu C, berarti CO adalah min C. Dengan demikian, CG-nya itu adalah min 2/3 C. Itu CG, kita baru dapat CG. Yang kita inginkan itu adalah OG. Kalau kalian lihat lagi dari gambar ini, OG itu udah pasti 1/3 dari OC. Oh, ini sebenarnya nggak diperlukan ya. Ini Koko nggak perlu cari sebenarnya. Dia tanya OG, ya berarti 1/3 dari OC langsung dapat ya. OG-nya berarti C/3. Itulah OG-nya. Ini yang atas mungkin Koko hapus saja supaya tidak membingungkan. Jadi ini tidak diperlukan, jadi Koko hapus saja. Nanti kalian bingung ini buat apa. Nah, kita udah dapat OG-nya berapa. G ini adalah opsi. Opsinya kita mau cari yang C aja. C aja ada di nomor 2. Sedangkan H itu adalah isian biasa, H-nya 3.
Nah, kita dapat OG. OP dapat, OG juga dapat. Sekarang yang dia tanya selanjutnya adalah vektor PG, magnitude-nya itu berapa? Untuk cari magnitude dari P ke G, Koko akan cari dulu vektor PG itu apa. PG, vektornya apa? Lihat dari gambar kita, PG, G itu ada di sekitar sini. Inilah PG. PG Koko bisa bilang PO plus OG. Jadi PG ini adalah PO plus OG. Apa itu PO? Kita udah tahu. PO itu adalah negatif dari OP. Berarti negatif A, negatif C per 4 tambah OG. Apa itu OG? C per 3. C per 3. Kalau kita sederhanain, Koko dapat min A over 4 minus C over 4 plus C over 3. Dengan demikian, P ke G kita tahu. P ke G-nya adalah P ke G adalah min A per 4. Terus 3 kurang 4. Min 3 plus 4 ya. Sepertiga min seperempat. Kita dapat 1/12C. Plus C over 12. Itulah P ke G. PO plus OG. Nah, setelah kita dapat PG, kita bisa cari magnitude dari PG dengan menggunakan sifat dari dot product. Jadi kalau Koko lanjutin di sini, PG, Koko tulis dulu ya. PG dot PG ini adalah sama dengan magnitude dari PG kuadrat. Dengan demikian, magnitude PG kuadrat ini adalah PG dot PG. PG-nya adalah min A per 4 plus C per 12 dot min A per 4 plus C per 12. Kita akan lakukan dot product di sini. Kalau kita dot productin min A per 4, min A per 4. Kita akan dapat 1/16 A dot A. Kemudian 2 kali A kali B seperti biasa. Kurang 2 kali 1/4 A 1/12 C. Terakhir plus ini kuadrat. 1/144 C dot C. Nah, apa itu A dot A? A dot A itu adalah magnitude A square. Jadi 1/16 magnitude A square. Kurang, ini kita sederhanain ya. 2 kali 1/4 kali 1/12. Kalau disederhanain kita akan dapat 1/24 A dot C. Terakhir 1/144 C dot C. Apa itu C dot C? C dot C adalah magnitude C square. Nah, magnitude dari A itu tadi adalah OA. Kalau kalian lihat gambar, OA itu adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari bola. Jari-jari bolanya 2, itulah OA. Demikian juga dengan OC. OC-nya juga 2. Jadi kalau Koko ganti ke sini, kita akan dapat 2 kuadrat yaitu 4. 4 dibagi 16 1/4. Dikurang 1/24 A dot C. A dot C itu adalah magnitude A, magnitude C. Cos alpha, nanti alfanya kita akan lihat. Alpha itu sudut antara A dan C. Yang terakhir tambah C square. Tadi magnitude dari C itu juga 2 karena dia radius dari sphere. 2 kuadrat 4. 4 dibagi 144. 4 dibagi 144 itu kita dapat 1/36 ya.
Bener nggak ya? 4 bagi 1, 4, 4. 3, 6, bener ya? Nah, sekarang si alfa ini berapa? Sudut antara A dan C. A dot C itu adalah magnitude A magnitude C cos alfa. Sudut antara A dan C, vektor A dan vektor C, kalau kalian lihat di sini, sudut antara vektor A dan vektor C-nya itu adalah 60 derajat. Kalau ada yang tanya, loh kok tahu dari mana kok sudut antara A dan C ini 60 derajat? Kalian bisa lihat dari sini. Panjang AC itu 2. Panjang ini 2. OC juga 2. OA juga 2. Ini jari-jari bola, jari-jari bola. AC-nya juga 2 menurut info soal. Artinya OAC ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi punya sudut 60 derajat. Kalau kita lanjutin lagi, kita akan dapat 1/4 tambah 1/36 kurang 1/24 kali 2 kali 2 kali cos 60 derajat. 1/4 tambah 1/36. Ini kalau kita hitung, kita akan dapat 9, 10/36 kurang, ini coret dulu aja, 24 bagi 4, 6. 1/6 kali cos 60 yaitu setengah. Dengan demikian 10/36 kurang 1/12. 7/36. Inilah magnitude dari PG kuadrat. Magnitude dari PG kuadrat. Yang ditanya soal ini hanya magnitude dari PG. Artinya kita tinggal akarkan aja. Magnitude PG ini adalah akar 7/36. Akar 7/6. Inilah jawaban kita untuk magnitude of PG. Akar 7/6. Jadi ini 7, bawahnya adalah 6. Pertanyaan terakhir untuk soal ini. Also, since AG equals to blah 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 AP, we see that 3 point APG are on straight line. Karena AG bisa dinyatakan dalam scalar multiple atau kelipatan dari AP, maka mereka pasti segaris atau terletak dalam satu garis lurus. Nah, kelipatannya berapa? Ya kita harus cari. Kalau Koko cari di sini, kita cari dulu vektor AG itu apa? AG Koko bisa bilang AO plus OG. Tanpa lihat gambar kita juga tahu sebenarnya ya. Seperti yang Koko bilang, O-nya seolah-olah tercoret, sisa AG. AO tadi min A, karena OA itu A, jadi AO adalah negatif A. OG kita udah dapat tadi di atas. OG itu C/3. Inilah AG. Sekarang Koko akan cari juga AP, supaya kita bisa bandingkan nanti. AP dengan cara yang sama, AO plus OP. AO is negative A. OP kita udah dapat tadi, OP ada di sini. A/4 tambah C/4. A/4 plus C/4. Kalau dihitung kalian akan dapat negatif 3A/4 plus C/4. Dari sini kalian bisa melihat bahwa AG itu adalah 4/3 kali AP. Koko rasa kalian bisa lihat sendiri bahwa AG ini itu adalah 4/3 kali AP. Dengan demikian, jawaban terakhir dari soal ini kita juga sudah ketemu. Jadi K-nya adalah 4, L-nya adalah 3.
Dengan demikian, pembahasan Koko untuk video kali ini sudah selesai. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan Koko akan lanjutkan pembahasan soal selanjutnya di video Koko yang berikutnya. Sekali lagi, thank you semuanya buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.